Hari ini kita mau bahas sesuatu yang praktis banget nih. Terutama kalau Anda terlibat di rekrutmen atau ya pengen tahu aja gimana sih keputusan milih karyawan itu dibuat. Kita bakal bedah cara nyusun rekomendasi kandidat yang efektif. Sumber kita kali ini dari materi pembelajaran HR, fokusnya pakai kerangka 5W buat laporan rekomendasi. Tujuannya biar kita paham gimana menyajikan analisis kandidat yang objektif, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita mulai ya. Oke, kerangka 5W ini ya, what, why, where, when, who, ini memang fundamental banget. Bukan cuma checklist biasa, tapi ini kerangka berpikir gitu. Biar prosesnya transparan, ada datanya, jadi resiko bias bisa dikurangi. Menarik. Jadi ini lebih dalam ya dari sekedar prosedur. Coba kita urai satu-satu, mulai dari what. Apa sih yang dilaporkan? Intinya sih hasil analisis. Analisis komprehensif dari tim rekrutmen. Bukan cuma skor berarti ya? Bukan. Jadi, ya ulasan kelebihan, area pengembangan tiap kandidat, terus temuan penting dari background check, verifikasi latar belakang, itu sampai, nah, rekomendasi kandidat teratas. Biasanya top 3 gitu. Oke. Penekanan di analisis ya? Iya, itu krusial. Ini yang bedain laporan berkualitas sama, ya maaf, sekedar kumpulan data aja. Analisis yang bagus itu bisa ungkap potensi atau resiko yang nggak kelihatan dari angka doang. Paham. Lanjut ke why. Kenapa ini perlu banget? Nah, ini buat jaga objektivitas. Biar keputusannya itu berdasarkan bukti dari semua proses seleksi. Bukan cuma klik pas wawancara aja gitu. Supaya adil ya, nggak diskriminatif. Betul. Dan akuntabel. Di materi sumber ada kutipan bagus nih. Rekomendasi jadi jembatan profesional antara proses seleksi dan keputusan akhir manajemen. Ini menegaskan perannya sebagai bukti tertulis. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jelas banget fungsinya. Sekarang where? Datanya dari mana aja nih? Sumbernya harus lengkap dong. Catatan terstruktur dari wawancara HR, wawancara user, hasil asesmen atau psikotes kalau ada ya. Termasuk background check tadi. Iya, temuan dari background check, bahkan mungkin referensi kerja sebelumnya. Banyak juga ya sumbernya. Kuncinya di sini itu standarisasi sama pencatatan yang konsisten. Semua data ini perlu didokumentasikan dengan cara yang, seragam lah, biar perbandingannya valid. Oke, tercatat. Lanjut, when? Kapan ini dibuat? Nah, ini penting dan kadang suka kelewat. Laporan ini disusun setelah semua tahapan seleksi selesai. Titik. Jadi nggak boleh setengah mateng ya? Jangan. Semua wawancara, tes, pengecekan latar belakang harus rampung dulu. Baru analisis. Ini soal integritas analisis sih. Kalau nyimpulin sebelum semua info masuk, bisa jadi penilaiannya prematur atau keliru. Kelengkapan data itu fondasinya. Bener juga. Terakhir nih, WHO. Siapa aja yang terlibat? Biasanya ada dua peran utama ya. Pertama, tim rekrutmen atau HR. Mereka yang ngumpulin data, analisis, bikin laporan. Lalu yang kedua? Kedua, ya pihak user atau manajer perekrut. Mereka yang terima laporan ini, terus bikin keputusan akhir. Jadi ada kolaborasi ya? Banget. Kolaborasi HR sama user ini penting banget. HR bawa keahlian analisis proses dan kandidat, user bawa pemahaman mendalam soal kebutuhan tim dan peran yang dicari. Sinergi keduanya itu yang bikin keputusan rekrutmen jadi bagus. Oke, kebayang prosesnya. Coba kita lihat contoh kasusnya yuk. Posisi Digital Marketing Specialist. Ada 3 kandidat top, Bella, Ben, sama Fitri. Oke, gimana tuh profilnya? Bella, dia kuat di SEO itu loh, optimasi biar gampang dicari Google sama konten. Komunikasinya bagus, background check oke, katanya naikin traffic blog 300%. Wah, lumayan ya. Kekurangannya? Nah, kurangnya pengalaman di paid ads atau iklan berbayar masih minim. Oke, catat. Lalu Ben? Ben ini jago di iklan digital berbayar, fokus banget ke ROI, return on investment. Background check-nya nunjukin dia berhasil nurunin biaya akuisisi klien 20%. Menarik. Ada tapinya? Tapinya perlu sedikit arahan buat koordinasi tim, tapi dia siap kerja cepat katanya. Oke. Terakhir, Fitri. Fitri kekuatannya di copywriting kreatif sama storytelling. Nulisnya jago lah. Dikenal loyal, sering dipuji klien. Kekurangannya apa? Belum biasa kelola budget iklan yang gede. Oke. Jadi, analisis perbandingan gini, apalagi kalau dibikin tabel ringkas gitu ya, itu bantu banget user buat nimbang plus minusnya.
Betul, jadi rekomendasinya gimana kira-kira? Ya, tergantung kebutuhan tim saat itu kan. Kalau butuh hasil cepat dari iklan, mungkin pilih band nomor satu. Kalau mau bangun strategi konten jangka panjang, Bella bisa jadi pilihan. Kalau fokusnya perkuat brand voice, Fitri jagonya. Jadi sangat kontekstual ya pilihannya? Iya, makanya analisisnya penting. Nggak cuma skor. Sip. Nah, setelah laporan top 3 ini jadi, langkah selanjutnya apa? Kirim ke user atau manajer pengambil keputusan. Penting nih, kasih deadline buat mereka mutusin. Minta kandidat cadangan juga? Iya, minimal satu lah. Jadi ada opsi kalau pilihan utama berhalangan. Terus ada lagi? Ada. Ini krusial banget ditekankan di sumber kita. Jangan tunda follow up ke kandidat terpilih. Idealnya 1 kali 24 jam setelah keputusan user keluar. Kenapa harus secepat itu? Karena, ya itu tadi, kandidat terbaik biasanya tidak menunggu terlalu lama. Di pasar kerja sekarang, telat dikit aja bisa-bisa kandidat bagus udah diambil perusahaan lain. Cepat itu kunci. Wah, bener banget tuh. Oke, jadi jelas ya kerangka 5W ini bukan sekedar daftar pertanyaan biasa ya. Bukan. Ini alat bantu berpikir yang ampuh. Bikin rekomendasi seleksi jadi lebih sistematis, terstruktur, dan yang penting, bisa dipertanggungjawabkan. Mantap. Intinya, ya memprofesionalkan proses rekrutmen. Keputusan penting kayak gini harus berdasarkan data yang solid, proses yang adil, bukan cuma feeling aja. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Di luar kerangka 5W dan data-data teknis tadi, faktor tak kasat mata apa sih yang menurut Anda paling sering jadi penentu? Terutama kalau harus milih di antara dua kandidat yang kualifikasi teknisnya mirip banget. Sesuatu yang mungkin susah ditulis di laporan formal. Pertanyaan menarik tuh. Iya kan? Oke deh, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang bisa Anda dapatkan ya.